Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun teman-teman berada. Ya, di pekan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari matematika komputer, yaitu himpunan. Nah, himpunan sendiri itu apa? Sebenarnya himpunan itu merupakan suatu kumpulan dari beberapa objek yang telah terdefinisi secara spesifik, gitu ya. Umumnya himpunan itu terdiri dari golongan yang sama gitu atau sejenis. Himpunan juga menjadi awal dari dasar matematika gitu ya. Karena logika matematika berawal dari suatu himpunan gitu. Jadi dengan himpunan kita mengerti himpunan, insya Allah kita akan mengerti dari pengoperasian matematika. Oke, selanjutnya di dalam himpunan juga ada elemen unsur atau anggota. Artinya, himpunan itu terdiri dari beberapa objek, gitu ya. Nah, objek-objek tersebutlah yang dikatakan sebagai elemen, unsur ataupun anggota. Contohnya, misalkan himpunan himpunan huruf vokal dalam bahasa Indonesia, itu. Nah, himpunan huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, dan E, O, seperti itu. Lalu himpunan mahasiswa STNF angkatan 2020 ya tinggal disebutin aja nama A dari nama A sampai nama Z yang memang berasal dari angkatan 2020. Nah, jadi himpunan itu harus terdefinisi secara jelas gitu ya. Jika memang tidak secara jelas gitu, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai himpunan gitu. Di sini contoh bukan himpunan itu antara lain himpunan orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya di sini tidak dikatakan himpunan karena kaya kaya itu beda-beda gitu. Jadi kita bisa tidak bisa mendefinisikan arti kaya itu. Begitu juga dengan himpunan kendaraan yang bagus, himpunan mahasiswa jago komputer gitu ya. Jadi itu tidak bisa dikatakan himpunan karena ini berbeda-beda. Karena satu orang yang sama bisa saja dianggap anggota himpunan tersebut oleh satu pengamat gitu ya. Jadi penilaian orang terhadap orang itu bisa beda dengan orang lain ya, contoh kaya gitu ya, bisa jadi definisi kaya menurut saya berbeda dengan definisi Anda, seperti itu. Oke ya, jadi kemudian itu adalah cara penyajian himpunan. Himpunan di sini disajikan dengan 4 cara, yaitu dengan cara enumerasi, notasi, atau simbol baku, dan notasi pembentuk himpunan, dan terakhir adalah diagram Venn. Jadi enumerasi itu adalah penyajian himpunan dengan menjabarkan anggota-anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Sedangkan simbol baku itu adalah simbol-simbol unik gitu ya, yang digunakan dalam mendefinisikan suatu himpunan gitu ya. Lalu notasi pembentuk himpunan itu adalah notasi yang dirubah dari suatu pernyataan gitu, dirubah menjadi suatu notasi matematis. Nah, terakhir adalah diagram Venn. Penggambaran diagram yang mewakili dari suatu himpunan satu dengan himpunan lainnya. Lalu di enumerasi itu gitu ya, atau di dalam himpunan itu digunakan tanda kurung urawal untuk menyatakan bahwa dia anggota dari himpunan tersebut gitu. Nah, pemisah antara anggotanya itu bisa tanda koma atau titik koma gitu ya. Jadi lebih umumnya menggunakan koma. Lalu ada tanda titik 3 jika dinyatakan bahwa setelahnya itu gitu ya, ini syaratnya harus berurut gitu ya. Jika tidak berurut maka tidak bisa menggunakan titik 3 ini. Tujuannya agar menghemat penulisan gitu ya. Jadi contohnya misalkan yang keempat himpunan 100 bilangan asli pertama gitu kan seharusnya 1 2 3 4 5 6 terus sampai 100 kita tuliskan semua. Tapi dengan titik 3 kita bisa mendefinisikan bahwa ini akan terus-menerus sama hingga angka 100 gitu ya. Jadi perhitungannya terus-menerus tanpa ada perubahan. Makanya harus berurut. Lalu anggota himpunan itu hanya cukup satu aja, satu kali yang sama gitu. Jadi artinya tidak bisa kata yang sama dimasukkan dua-duanya. Misalkan di poin ketiga, himpunan huruf matematika.
Di sini ada matematika. Nah, A-nya itu kan sebenarnya ada 3, tapi di dalam himpunan itu hanya didefinisikan 1. Terus T-nya ada 2, tapi tetap dituliskan 1. Nah, seperti itu. Jadi, dalam himpunan tidak boleh ada pengulangan anggota gitu ya. Jadi kalau anggotanya sama, ditulis 1 saja, itu sama saja. Lalu urutan dari anggota himpunan itu tidak berpengaruh. Contohnya misalkan himpunan 5 bilangan ganjil positif pertama, 1, 3, 5, 7, 9. Jika misalnya kita mau rubah, misalkan 5, 3, 1, 7, 9, itu tetap sama gitu ya. Definisinya tetap sama seperti ini. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh lain yang mana misalkan 1, himpunan 4 bilangan prima pertama, itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi intinya, himpunan itu sangat mudah untuk didefinisikan dengan cara kita dapat mengetahui anggota himpunan dari suatu kumpulan objek gitu ya. Lalu himpunan juga menggunakan huruf kapital dalam menyimbolkan himpunannya, kecuali ada beberapa huruf kapital yang sudah diwakili sama artinya tertentu. Misalkan A, B, C, D itu nggak ada arti, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk mewakilkan bahwa himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini simbol baku. Jadi beberapa simbol itu sudah ada pengertiannya. Contohnya N, itu himpunan bilangan asli. Z, himpunan bilangan bulat. Q, himpunan bilangan rasional, dan seterusnya. Nanti ada U, himpunan semesta. Seperti itu. Jadi di himpunan semesta ini merupakan suatu himpunan yang mewakili dari anggota-anggota di dalamnya, gitu ya, atau himpunan-himpunan yang sedang dibahas. Misalkan HA merupakan hewan hewan berkaki 4. Yang himpunan B itu hewan-hewan yang memiliki sayap, gitu. Jadi himpunan semestanya adalah binatang, gitu ya. Binatang-binatang atau hewan-hewan seperti itu masih bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk himpunan mungkin menurut teman-teman mudah gitu ya, karena pernah didapat juga saat sekolah dahulu. Lalu notasi pembentukan himpunan X, kita notas X yang mana gitu ya, syarat yang harus dipenuhi oleh X gitu ya. Jadi ini notasinya. Contohnya misalkan A, himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. X yang mana X bilangan bulat positif lebih dari 5 gitu ya, atau notasinya bisa diganti menjadi X yang mana X anggota dari N gitu ya, bilangan bulat positif, X kurang dari sama dengan X kurang dari 5, sehingga anggota atau hasil dari himpunannya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn itu adalah suatu diagram yang mewakili dari beberapa himpunan yang sedang dibahas. Gitu ya. Biasanya ada 2 himpunan yang sedang dibahas kemudian dioperasikan antaranya. Nah, tujuannya untuk mengetahui daerah hasil dari himpunan tersebut. Nah, ini mempermudah kita dalam mendefinisikan anggota himpunan apabila kasusnya itu cukup kompleks, gitu ya. Jadi ada cukup banyak pembahasan, sehingga dengan gambaran ini mempermudah kita dalam menentukan hasilnya. Seperti itu. Nah, misalkan ini U-nya atau himpunan semestanya itu 1 sampai 8. A-nya 1, 2, 3, 5 dan B-nya 2, 5, 6, 8. Sehingga 2 dan 5 itu masuk ke titik tengahnya, yaitu irisan. Berarti artinya dari himpunan A dan himpunan B memiliki irisan. Yang nilai irisannya itu adalah 2 dan 5. Oke, dan kemudian keanggotaan. Jadi dalam keanggotaan itu ada simbolnya seperti ini, gitu ya. Berarti X anggota dari himpunan A, gitu ya. Sedangkan ini X bukan anggota himpunan dari A. Jadi ini bentuk-bentuknya gitu ya. Lalu kardinalitas itu juga disebut sebagai anggota dari atau jumlah elemen atau jumlah anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Misalkan himpunan A gitu ya, maka kardinal dari himpunan A biasanya menggunakan NA atau A mutlak
Seperti itu. Bebas menggunakan apa? Biasa sih saya menggunakan NA. Nah, untuk poin 1, X yang mana X merupakan bilangan prima lebih dari 20, maka anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka jumlah anggotanya ada 8. Nah, seperti itu. Jadi pertama kita definisikan dulu anggotanya berapa, kemudian nanti berapa jumlahnya. Himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah apabila himpunannya tidak memiliki anggota, gitu ya. Jadi di sini masih ada kemungkinan gitu ya, bila kasusnya menyebutkan bahwa himpunan itu tidak memiliki anggota. Nah, simbolnya itu biasanya kurung kurawal kosong atau kosong tercoret, seperti itu. Nah, misalkan yang ini, X yang mana X kurang dari X, maka sama dengan 0. Artinya tidak memiliki anggota. Gitu ya. Kenapa nggak memiliki anggota? Karena X kurang dari X. Ini tidak didefinisikan ya. X-nya itu apa, gitu, dan sebagainya. Orang Indonesia yang pernah ke planet Mars, gitu ya. Sampai saat ini kan belum ada. Dan seterusnya. Jadi, oke. Nah, jadi ini ada perbedaan. Jadi ini dikatakan himpunan kosong, gitu ya, seperti ini. Nah, kalau untuk ini berarti bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong. Jadi di sini adalah anggotanya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian himpunan bagian atau subset, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Notasinya adalah A himpunan bagian dari B. Kalau lihat dari gambar, gitu ya. Artinya pasti A itu di dalam dari himpunan B, gitu. Oke, nah ini untuk sembarang himpunan A, B, C berlaku hal sebagai berikut, gitu. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A himpunan A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A himpunan bagian dari A, dan terakhir jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari C, maka A himpunan bagian dari C. Seperti itu. Oke, jadi himpunan bagian itu seperti itu. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah juga gitu ya. Oke. Nah, jadi ini dia. Kita next. Himpunan yang sama itu adalah A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen B. A sama dengan B jika A dan adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Seperti itu. Jadi notasinya adalah A sama dengan B, artinya A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Mereka saling mengisi satu sama lain karena anggotanya sama. Seperti itu. Nah, ini contohnya jika A sama dengan 01 dan B sama dengan X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Oke, lalu himpunan ekuivalen, yang mana himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi jika jumlahnya masing-masing himpunan itu sama, simbolnya adalah tahingga ini. Seperti itu. Misal A 1357 dan B A B C D, maka A himpunan ekuivalen dengan B. Gitu. Jadi jumlahnya sama walaupun anggotanya beda. Gitu. Jadi jumlahnya yang dilihat ya. Kalau sebelumnya kan yang himpunan sama itu jumlahnya sama, anggota juga sama. Lalu ini saling lepas, jadi ini tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi antara kedua himpunan itu tidak memiliki anggota yang sama sekali. Nah, contohnya misalkan satu adalah himpunan dari bilangan positif, X kurang dari 8, dan B adalah 10, 20, 30. Dan ini kan nggak ada hubungannya. Kalau ini kan anggotanya berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang B adalah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Maka tidak ada irisan antar kedua himpunan tersebut. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi
Himpunan kuasa ini ingin mengetahui berapa banyak himpunan yang menyusun dari himpunan tersebut. Gitu ya, misalkan kardinal A sama dengan M, maka himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat M. Itu 2 dan seterusnya. Nah, operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, komplement, selisih, beda setangkup, dan perkalian kartesian. Jadi beberapa operasi ini sudah pernah teman-teman dapatkan dulu ya saat sekolah. Ini kita akan ulang lagi. Nah, irisan. Jadi irisan itu adalah apabila ada beberapa anggota dari masing-masing himpunan itu bernilai sama, gitu ya. Jadi dia akan berbentuknya seperti ini. Ini dikatakan irisan. Nah, tapi jika misalkan tidak sama, gitu ya, maka tidak memiliki irisan, gitu atau disjoint, gitu, atau yang kepisah tadi. Lalu gabungan itu adalah apabila X merupakan anggota dari A dan X adalah merupakan anggota dari B. Jadi intinya penjumlahan gitu ya. Jadi semua anggotanya dijumlah saja. Di sini kok contoh yang kedua, apabila A gabungan dari himpunan kosong, maka hasil himpunannya itu merupakan himpunan A itu sendiri. Nah, komplement itu adalah suatu himpunan yang anggotanya bukan dari himpunan itu sendiri, gitu ya. Jadi misalkan dari komplement himpunan A, berarti yang menjadi hasilnya itu adalah himpunan semesta, gitu ya, di luar dari himpunan A. Oke, ini nanti coba di screenshot, gitu ya. Kemudian screenshot nanti coba dikerjakan, gitu ya. Nanti akan saya juga buatkan, gitu. Sebagai latihan ya tadi. Lalu selisih atau difference itu adalah sama seperti namanya pengurangan gitu ya. Jika notasi A selisih dari B gitu ya. Jadi A selisih sama B itu berbeda dengan B selisih sama A gitu ya. Hasilnya tidak sama. Jadi mengurangi himpunan yang dikurang dari himpunan sebelumnya gitu ya. Misalkan himpunan A diselisih himpunan B, maka anggota himpunan B mengurangi dari anggota himpunan A yang sama gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan beda setangkup itu adalah notasi A delta B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B. Seperti itu. Notasi lainnya adalah A, ini ada lingkaran plus B atau beda setangkup B, arus A beda setangkup B. Oke, jika kita lihat contohnya itu adalah A246 dan B235, maka beda setangkup dari A delta B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini menjadikan semua anggota yang tidak sama, gitu ya, tidak memiliki irisan menjadi hasil anggota dari beda setangkup itu sendiri. Oke, terus perkalian kartesian itu adalah menjumlahkan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian dari situ masing-masing memiliki koordinat gitu ya, seperti kartesius gitu ya. Jadi ada X dan ada Y-nya. Misalkan ini himpunan C 1, 2, 3 dan himpunan D AB, maka C perkalian kartesian dengan D sama dengan 1A plus 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Seperti itu. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A kali B sama dengan A jumlah A kali jumlah B. A, B berbeda sama B, A gitu ya. Jadi konsep kombinasi ya. A kali B sama dengan tidak sama dengan B kali A. Seperti itu. Nah, terakhir jika A adalah himpunan kosong, maka B himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan himpunan kosong. Seperti itu. Nah, ini terakhir makanannya. Jadi seperti itu saja materinya. Nanti latihannya akan di-share di Elena. Silakan dikerjakan. Jadi ada 2 tugas individu dan juga tugas kuis untuk absen gitu. Atau nanti saya share Google Form. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.